Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Nurhayati, mahasiswa dari Universitas Tadulako, program studi pendidikan kimia. Kami dari kelompok F akan melakukan suatu penerapan model pembelajaran inquiry pada materi makromolekul semester genap kelas 12 sebagai tugas mata kuliah pengembangan program pengajaran kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, Pak. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mungkin ada adik-adik yang melihat sampah di sampingnya atau di bawah kursi meja, silakan dibungkus. Siapa ketua kelasnya ya? Ini Pak. Pak Ramdan? Ya, pimpin doa ya Ram. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran adalah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk itu saya ngecek kehadiran tadi. Yang pertama, Ibrahim, Karta, Ramdan, Eva, Eva tidak datang, Pak. sakit. Ya, Pak. Ada informasi tadi? Tidak ada, Pak. Cuma dia bilang tadi sama saya. Ada suratnya? Tidak ada. Sebentar dibawa ke orang tuanya, Pak. Oh iya. Jadi kita hari ini belajar mengenai makromolekul. Mungkin ada adik-adik yang tahu apa itu makromolekul? Ada yang tahu? Kecil, Pak. Ya, mau yang besar apa yang kecil? Makro. Yang besar, Pak. Makro. Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran kita ini ada beberapa poin. Ya, mungkin Ramdan bisa bacakan. Mari Pak. Baik, tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang pertama melalui diskusi kelompok dengan melakukan studi literatur peserta didik mampu memilih, menelaah makromolekul dan jenis-jenis dengan baik dan benar. Untuk yang kedua, melalui diskusi tanya jawab peserta didik mampu menganalisis struktur, tatanan, sifat dan penggolongan polimer secara kritis dan benar. Ya, Poin ketiga, cukup Ramdan. oke, terima kasih. Jadi itu adalah tujuan kita dalam pembelajaran mengenai materi makromolekul. Jadi makromolekul ini ada 4 bagian. Yang pertama itu ada polimer, karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, silakan masuk. Ya, kita masuk ke makromolekul. Jadi makromolekul itu adalah molekul raksasa dengan rantai yang sangat panjang. Berarti dalam kata lain, kalau bukan panjang berarti bukan makromolekul. Rantainya ya, jangan pikiran kotor adik-adik. Ya, lanjut kita ke polimer. Kalau polimer itu bisa dibacakan Ibrahim. Polimer berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli yang berarti banyak dan mer yang berarti unit atau bagian. Jadi polimer adalah makromolekul yang tersusun dari monomer melalui proses polimerisasi. Ya, terima kasih. Jadi itu polimer. Nah, untuk contoh-contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa
seperti IPA, karet, serat, dan nilai. Itu untuk polimer dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi berdasarkan strukturnya polimer itu dapat dibedakan. Yang pertama, polimer linear, polimer bercabang, dan polimer berikatan silang. Kita lanjut masuk ke karbohidrat. Kalau teman-teman melihat karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari, apa yang teman-teman tahu karbohidrat? Asalnya dari mana? Dari nasi, roti, Kentang, gabung, dan lain-lain. bagus. Apa tadi yang jawab itu namanya? Tepuk tangan dulu buat Irma. Nah, ini tadi karbohidrat. Kalau protein itu asalnya dari mana? Ramdan, coba. Asal protein itu dari mana semua? Dalam kehidupan sehari-hari yang kita sering makan, Nasi. nasi itu masuk ke karbohidrat. Ada yang tahu? Telur, susu, ikan, Daging, itu. ayam, Jadi untuk struktur protein itu ada di gambar di slide. Itu strukturnya. Nah, sama tanya sama adik. Coba baca dulu ini yang di slide itu. ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada, saya mau bertanya sama adik-adik. Coba Ramdan, karena Ramdan sering main HP ini, saya lihat. Jawab pertanyaan saya. Ada berapa bagian makromolekul? Apa deh Pak bagiannya ya? Ya, Bagian molekul. ya, apa semua? Oh 3. Ayo, coba satu. Satunya ini Pak. Oh minyak. Ya, Pejabat. pejabat, ya. Satu lagi Ramdan, ayo. Ya, Karbohidrat. karbohidrat. Beri tepuk tangan dulu. Walaupun salah ya, atau kurang tepat. Jadi untuk bagian-bagian ini makromolekul itu ada karbohidrat, apalagi Lemak, protein, dengan asam nukleat. ya. Kita masuk ke tugas yang pertama. Jadi setiap siswa mencari informasi di internet atau di buku ajar tentang makromolekul. Ayo cari di internet. Ya. Sudah dapat? Ya, coba bacakan Sinta yang kita dapat dari internet. Makromolekul adalah molekul yang sangat besar, polimer baik itu alami maupun sintetik, merupakan makromolekul, misalnya mikrobil. Beberapa senyawa non-polimer juga ada yang termasuk ke dalam makromolekul, misalnya lipid. Ya, terima kasih. Apa itu lipid, teman-teman, adik-adik? Lipid sama dengan lemak. Sama dengan lemak. Ya, beri tepuk tangan dulu kepada Saudari Sinta bersama keluarganya. Menjawab. Jadi kita masuk ke
bisa buat 4 kelompok. Ya. Kenapa? Anu Pak, tadi ada Ya masuk terus di sini. Ya. ada tadi dipanggil sama Bapak Pak Pi. Pak Tri. Ya, ada pesan. Iya, ada pesan bilang disuruh ambil laporan hasil ujiannya teman-teman. Oh iya, silakan. Ya, jadi di sini saya buat 4 kelompok yang dimana jadi terdiri 4 kelompok itu kelompok 1 karbohidrat, kelompok 2 polimer, ketiga itu protein, dan yang keempat itu lemak. Ini jumlah adik-adik berapa semua? 20 dibagi 4 berarti 5 ya? 5. Jadi buat 4 kelompok. Ayo. Sudah? Ya, untuk tiap-tiap ketua kelompoknya mungkin bisa maju ke depan. Tata, kelompok 1 Tata. Saya Pak, kelompok 1. Ya. Jadi ini RKPD-nya untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, satu lagi. Jadi tugas di situ ada untuk tahap-tahap pengerjaan tugasnya. Jadi masing-masing kelompok itu berdiskusi dengan materi yang telah dibagikan. Jadi untuk kelompok 1 itu materinya makromolekul, kelompok 2 polimer, kelompok 3 protein, dan kelompok 4 itu lemak. Ada pertanyaan? Ayo berdiskusi. Pak, mau bertanya. Ya. Yang ini buatlah hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang ada. Maksudnya hipotesis yang bagaimana, Pak? Jadi sesuai ini petunjuk di situ. Untuk saudara cinta kelompok berapa? Kelompok 1 lagi ambil materi karbohidrat. Jadi untuk cinta ambil saja karbohidrat, materi karbohidrat. Jadi didiskusikan teman-teman di situ atau kelompok apa yang teman-teman dapat dari hasil diskusi ini. Pak, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, waktunya 120 menit ya. Berapa? Ya, waktunya habis. Ya, untuk siapa yang bisa maju duluan mengenai hasil diskusinya? Kelompok 2 bagaimana? Polimer? Polimer Pak. Kelompok 1 bagaimana? Karbohidrat? Belum, Pak. Sedikit lagi. Ya. Protein? Kelompok 2 saja Pak. Kelompok 2 ya, silakan. Maju Pak. Iya, maju. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari hasil diskusi bersama teman-teman kelompok saya itu pertama kami menentukan makromolekul berdasarkan jenisnya, dan kami menemukan
ada beberapa makromolekul berkembang berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah polimer, karbohidrat, protein, dan lipid. Nah, terus struktur tata nama polimer ada pada slide yang harus dimampirkan. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi begitulah struktur tata nama polimer. Untuk karbohidrat, protein, dan lipid. Nah, untuk itulah yang dapat kami temukan dalam diskusi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kita beri aplaus dulu. Ya, saya rasa sudah cukup untuk hasil diskusinya tadi dan pemaparannya. Kepada Rais mungkin Jadi, bisa menyimpulkan materi ini. Untuk pembelajaran hari ini, mungkin ada teman-teman yang bisa menyimpulkan dalam pembelajaran kita hari ini. Apa yang adik-adik sudah dapat? Ada yang bisa menyimpulkan? Karbohidrat adalah molekul yang tersusun dari 3 unsur utama, Yang yaitu pertama. C, H, dan O. Salah satu contohnya adalah glukosa, di mana rumus kimianya yaitu C6H12O6. Dan berikut ada sukrosa, di mana rumus kimianya yaitu C6H12O11. Itu yang bisa saya simpulkan, Bapak. Ya, terima kasih saudara Rais. Yang lain ada? Kalau memang tidak ada, Ada Pak, Susi Nurhayati. ya Susi Nurhayati. Bagaimana? Atau mungkin Sinta? Sinta Pak. Ya, kalau memang tidak ada, jadi untuk tugas minggu depannya, adik-adik tiap-tiap kelompok itu membuat sebuah makalah yang dimana kelompok 1 itu adalah karbohidrat, kelompok 2 itu polimer, kelompok 3 itu apa? Protein, dan yang keempat itu lipid atau lemak. Nah, jadi untuk tugasnya itu harus sudah terkumpulkan minggu depan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan ini pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran hari ini semoga memahami dan bisa aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Pak, ya saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Ramadan, ya pimpin doa ya. Baik, adalah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Ramdan sebentar angkat ini laptopnya Bapak ke ruangan Bapak, ya. Ya saya mau pergi dulu.